Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini yaitu tema 1, Selamatkan makhluk hidup, subtema 2, Hewan sahabatku, pembelajaran 5. Oke anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, dan Lumbung Padi ASEAN. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Anak-anak, perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, kopra, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis ya. Nah, terdapat 2 sungai penting di sana, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, ya. Kemudian ada beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, di pembelajaran yang lalu kalian sudah memilih 2 negara ASEAN ya dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Nah, sekarang lengkapi diagram pen ini anak-anak. Nah, di sini Ibu udah nulis Indonesia dan Singapura ya. Anak, di sini perbedaan Indonesia dan Singapura anak-anak. Nah, Indonesia perbedaannya dengan Singapura adalah Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila ya. Sedangkan untuk Singapura menganut sistem ekonomi pasar. Nah, kemudian Indonesia bergantung kepada ekspor hasil pertanian ya. Sedangkan Singapura bergantung pada ekspor barang-barang di bidang manufaktur anak-anak, yaitu sektor elektronik. Nah, kemudian perbedaannya juga Indonesia itu pendapatannya rendah, sedangkan Singapura berpendapatan tinggi ya. Kemudian komoditas ekspor Indonesia itu kelapa sawit anak-anak ya. Sedangkan kalau malah Singapura adalah mesin ya. Nah, kemudian tujuan ekspornya kemana nih kalau Indonesia? Tujuan ekspor utama Indonesia adalah Cina dan Jepang ya, juga Amerika Serikat. Sedang Singapura tujuan ekspornya adalah mana? Malaysia ya. Malaysia, Hong Kong, Cina, bahkan Indonesia juga. Nah, tugas kalian coba di sini di tengah ini ya, nah di tengah ini kalian tulis persamaannya dari Indonesia dan Singapura. Kalau ini kan tadi ini perbedaan ya. Ini perbedaan. Nah, yang di sini kalian isi persamaannya. Paham ya sayang ya? Oke. Nah, yuk kita berkreasi anak-anak. Di sini ada patung di Indramayu anak-anak, yaitu buah mangga. Itu merupakan identitas kota tersebut. Nah, kalau Indramayu itu kan terkenal dengan mangga ya. Mangga Indramayu.
Nah, begitu pula dengan patung rusa. Nah, banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka, anak-anak. Nah, kalian bisa mencoba membuat patung atau model patung ya, sesuai dengan kreasimu. Anak-anak, hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita berlatih yuk. Ini di sini ada Adit. Adit adalah sahabat Beni. Dia seorang anak dari penjual pepes ikan, anak-anak. Ayah Adit adalah seorang pengusaha yang sukses. Produknya banyak dinikmati oleh para pengunjung rumah makan di beberapa wilayah di Jawa Barat. Adit sangat senang bermain dengan angka. Nah, dia senang mengutak-atik angka, nak. Ya. Nah, di antaranya ini nih yang diotak-atik sama Adit. Gunakan angka-angka 3, 4, 6 dan operasi hitung yang sesuai untuk jawaban yang tersedia. Pakailah tanda kurung apabila diperlukan. Jadi gini, nak. Ini nomor 1 udah ada hasil nih, ini hasil. 8 ini adalah hasil. 8 ini ya, yang angka 8. 8 ini hasil, nak. Nah, hasilnya itu udah ketahuan 8. Sekarang operasi hitungnya seperti apa? Ini Ibu contohin. Misalnya 3 kali 4, 12 kan? 12 dikurang 4, 8. Ya enggak? Nah, berarti kita pakai angka 3 ini. Ya kan? Oke, 3, 4. Sekarang kalau hasilnya 10 bagaimana operasi hitungnya? Ya ini, dicoba. 4 kali 4, 16 dikurang 6 adalah 10. Ya enggak? Oke, sekarang kalau hasilnya 6, bagaimana operasi hitungnya? Ya, kita pakai angka-angka sekitar 3, 4, dan 6 semuanya nih dari soal ini semua. Yaitu 3 kali 4, 12, 12 dikurang 6, 6. Ya enggak? Nah, coba kalian barangkali bisa menemukan bentuk lain dari angka-angka yang lain ya. Oke ya, Nak ya. Kalian bisa mencoba. Oke, yang untuk C-nya silahkan perhatikan dihitung. 3 tambah 125, 3 tambah 125 dibagi 25. Yang dikerjakan mana dulu? Yang dikerjakan ini dulu sayang. 125 dibagi 25 dulu. Baru nanti 3 ditambah hasil itu. Tulis di sini. Oke? Nah, yang ini bagaimana caranya? Ini dulu 93 bagi 3 dulu, ya. Nah, baru 2025 ditambah hasil ini dikurang hasil yang ini. Oke ya, Nak ya? Kerjakan di sini. Nomor 3 juga sama dikerjakan. Oke, anak-anak. Lanjut. Di pembelajaran 6 sekarang. Pembelajaran 6. Kamu sudah belajar tentang apa, Nak? Hewan ya? Tentang hewan ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan membaca nih, ada kita praktek nih cara memukul bola. Ada cara memukul bola. 1, ya, badan sedikit membungkuk, ya. Kedua kaki sejajar, sedikit ditekuk dan terbuka. Kemudian yang kedua, pandangan ke arah datangnya bola. Nah, seperti ini anak-anak langkah-langkahnya. 1, 2, 3, 4 ya. Perhatikan sesuai dengan gambar. Oke ya, Nak? Lanjut. Teruslah berlatih agar kamu terampil memukul bola, anak-anak. Ya, latihan dengan sungguh-sungguh. Karena akan membuahkan hasil yang memuaskan kalau latihan. Oke? Nah, sekarang tentang kelelawar, anak-anak. Perhatikan. Hewan ini memiliki fakta yang menarik, ya. Jadi hewan memiliki indera pendengaran yang sangat baik, anak-anak. Lebih baik daripada manusia. Nah, berikut ini fakta tentang kelelawar. 1, kelelawar merupakan hewan mamalia. Kedua, tubuh kelelawar sangat bersih. Ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Dan kelelawar itu hidupnya 20-30 tahun. Lama ya, Nak ya. Nah, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman, anak-anak ya. Selain kotoran kelelawar juga menempel pada gua ya, pada gua. Nah, justru akan melestarikan ekosistem ya, karena pada kotoran tersebut ya beberapa bakteri dan organisme ini akan menggantungkan hidup. Jadi ada beberapa bakteri dari organisme lain menggantungkan hidup. Kemudian kelelawar tidur di siang hari, sedangkan makannya mencari makan dia di malam hari, anak-anak. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kalian coba simak. Ibu sudah menyiapkan sebuah bacaan ya. Tadi kan kelelawar. Nah, sekarang Ibu menyiapkan bacaan hiu gergaji. Ya. Bacaannya ini hiu gergaji ya, sayang ya. Nah, ini bacaan yang Ibu sediakan, hiu gergaji. Kalian baca ini
ya kan? Nanti kalian cari kesimpulannya. Baik, Ibu contohkan baca ya. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani. Kenapa? Karena memang hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji menggunakan giginya berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat, ya. Nah, sekarang kamu tulis kesimpulannya di sini, ya. Oke ya sayang ya. Apa kesimpulan dari bacaan tadi? Oke. Anak-anak, ini kita belajar menulis di sini nih. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate, ya sate ayam dan ikan bakar. Nah, di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak sekali. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Ya. Nah, Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Sedangkan Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, tugas kalian adalah jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa pendapatmu tentang sikap Beni? Kalian jawab situ. Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Ya kan? Oke. Kemudian kalian yang ini juga dijawab sayang. Ya. Apa pendapatmu tentang sikap Edo? Oke anak-anak, paham ya sayang ya? Nah, kalian itu tugasnya coba diisi. Nah, kemudian tugas kalian pahami 5 sila dari Pancasila anak-anak. Setelah itu kamu coba membuat atau cari 3 contoh perilaku sikap hidup dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Ya, coba kalian ingat nggak sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian coba cari contoh perilaku yang akan kalian terapkan. Kalian tulis saja di sini 2, ya. Tulis saja 2, 1 apa, 2 apa, ya. Oke, pilihlah 2 contoh dari sila kelima yang kalian nanti tuliskan yang akan kalian terapkan, ya. Terus bagaimana kamu menerapkannya? Jelaskan bagaimana menerapkannya. Oke, sayang, tulis di sini ya. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Silakan kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.